بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insyaallah kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pada hari ini adalah pembelajaran terakhir kita untuk subtema 1, yaitu pembelajaran 6. Materi pembelajaran 6 yang pertama adalah membuat kalimat saran, yang kedua melakukan operasi bilangan cacah, yang ketiga atau yang terakhir memahami hak dan kewajiban menjaga rumah. Sebelumnya kita sudah mempelajari hak rumah sebagai tempat tinggal. Sekarang kita akan belajar hak rumah tersebut yang bersih, rapi, dan nyaman. Selain hak, kita juga akan belajar kewajibannya. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 40. Bersyukur memiliki tempat tinggal. Sudahkah Ananda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ananda telah memiliki tempat tinggal yang nyaman? Bersyukur dan berdoalah, karena tidak semua orang dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat harus diciptakan oleh penghuni rumah itu sendiri. Jadi Ananda bagaimana? Ananda sudah bersyukur tidak kepada Allah? Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah telah memberikan kita nikmat berupa rumah sebagai tempat tinggal. Membagi tugas dan peran masing-masing setiap anggota keluarga untuk menjaga kebersihan tempat tinggal. Setiap anggota keluarga harus kompak dan disiplin untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman akan membuat penghuninya kerasan untuk tinggal. Ananda, rumah sebagai tempat tinggal kita, supaya kita senang berada di dalamnya, kita harus berupaya untuk membuat rumah tersebut bersih, sehat, dan nyaman. Ini adalah tugas dan peran masing-masing setiap anggota keluarga. Jangan lupa kita akan mempelajari hak tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman. Rumah adalah tempat tinggal untuk semua anggota keluarga. Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Memiliki sebuah rumah sebagai tempat tinggal adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tempat tinggal, rumah harus nyaman, tenang, dan damai. Rumah harus membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman dan tenang.
Jadi Ananda, jangan lupa rumah diupayakan bersih, rapi, dan nyaman supaya anggota keluarga yang berada di dalamnya merasa nyaman, tenang, dan damai. Tanggung jawab menjaga rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah anggota keluarga dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Jangan lupa, ini adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Rumah Sehat Idaman Keluarga Indonesia. Kita akan membahas tentang rumah sehat. Rumah adalah kebutuhan utama setiap keluarga Indonesia. Seluruh keluarga Indonesia mendambakan sebuah rumah yang sehat. Rumah yang sehat sangatlah penting bagi kehidupan seluruh anggota keluarga, karena semua berawal dari rumah yang kita tinggali. Maka kita dapat merasakan hidup yang nyaman dan damai. Udara yang sejuk, lantai yang bersih, makan dan minuman yang sehat, dan lingkungan yang bersih, semua itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sekeluarga. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Jadi Ananda adalah impian untuk semua keluarga memiliki rumah yang sehat. Rumah yang sehat ciri-cirinya udara yang sejuk, lantai yang bersih, makan dan minuman yang sehat, dan lingkungan yang bersih. Nah, untuk mendapatkan rumah sehat tersebut adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Sekarang kita akan belajar tentang saran dalam cara menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Untuk sarannya yaitu seperti berikut ini. Nomor 1, letakkan keset di pintu rumah agar kotoran yang menempel di kaki tidak terbawa masuk rumah. Jadi Ananda, keset diletakkan di pintu masuk rumah. Itu adalah saran yang pertama. Untuk saran, sebaiknya kita sampaikan alasannya. Kenapa kita menyarankan untuk meletakkan keset di pintu rumah? Yaitu agar kotoran yang menempel di kaki tidak terbawa masuk rumah. Yang kedua, lepaskan sepatu sebelum memasuki rumah, karena sepatu biasanya membawa kotoran dari luar rumah. Saran yang kedua yang bisa kita sampaikan kepada orang yang ada di rumah, lepaskan sepatunya dulu sebelum masuk ke rumah, karena sepatu biasanya membawa kotoran dari luar rumah. Saran yang ketiga yang bisa kita sampaikan, sapulah rumah setiap hari agar kotoran dan debu tidak menumpuk. Saran keempat, segeralah mencuci piring kotor setelah makan, karena cucian yang menumpuk akan membuat dapur kotor dan tidak nyaman. Saran kelima, bersihkan kipas angin setiap saat agar terbebas dari debu, karena debu yang menumpuk di baling-baling kipas angin dapat menjadi penyakit. Saran yang keenam yang bisa kita sampaikan, santaplah makanan di meja makan agar serpihan makanan tidak tercecer di mana-mana. Saran ketujuh, taruhlah tempat atau kotak sampah di setiap ruangan dan periksalah setiap saat untuk dibuang ke tempat sampah di luar rumah. Saran kedelapan, rutinlah untuk membersihkan langit-langit rumah dari sarang laba-laba.
Saran ke-9, bersihkan dan susunlah kulkas atau lemari es dengan rapi, serta rutinlah memeriksa kedaluarsa makanan yang ada di kulkas. Saran terakhir, bersihkan karpet di ruangan hunian secara teratur. Ini adalah 10 saran yang bisa kita sampaikan pada anggota keluarga yang lain untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Tentu kalau kita ingin menyampaikan kepada orang yang lebih tua dengan cara yang baik. Misalnya kita ingin mengingatkan kakak, kita ingin memberikan saran kepada kakak, kita bisa menyampaikan, kakak, lepaskan sepatu dulu sebelum masuk ke rumah, supaya sepatunya tidak membawa kotoran dari luar rumah. Bisa seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar menuliskan beberapa kemungkinan. Ini adalah pelajaran matematika, yaitu operasi bilangan cacah. Sebelumnya Ustazah belum menyampaikan ya apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ananda, ini ada contoh soal. Contoh soal operasi bilangan cacah. Kita akan menuliskan beberapa kemungkinan. Kita baca dulu soalnya. Bermain adalah hak bagi semua anak. Nina dan kakaknya Faris baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain pesawat dengan menggunakan kertas origami. Kotak tempat menyimpan kertas origami jatuh, sehingga kertas origami berserakan di ruang tengah. Nina dan Faris mengumpulkan kertas origami bersama-sama. Jumlah kertas semuanya 360 lembar. Berapa kemungkinan kertas origami yang bisa dikumpulkan Nina? Berapa kemungkinan kertas origami yang bisa dikumpulkan kakak Faris? Soal ini ada di buku cetak Ananda, tapi Ustazah ubah ya soalnya. Untuk angkanya tetap sama. Jadi tabelnya bisa Ananda isi di buku cetak. Untuk jumlah kertasnya yaitu 360 lembar. Yang kemungkinan untuk banyak kertas origami dikumpulkan Nina dan banyak kertas origami yang dikumpulkan Faris. Kalau Nina 200, maka 360 dikurang 200, 160. Kemungkinan yang kedua, jika Nina mengumpulkan 130, berarti Faris 360 dikurang 130, 130 lembar. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika Nina mengumpulkan 260 lembar, berarti Faris mengumpulkan 360 dikurang 260, yaitu 100 lembar. Kemungkinan yang keempat, jika Nina mengumpulkan 160 lembar, berarti Faris 360 dikurang 160, yaitu 200 lembar. Jika Nina mengumpulkan 110, berarti 360 dikurang 110, berarti Faris mengumpulkan 250 lembar. Ini adalah 5 kemungkinannya. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 360. Jangan lupa Ananda ditulis di buku cetak untuk jawabannya. Sekarang kita akan belajar memahami hak dan kewajiban
menjaga kebersihan rumah. Nina dan Faris ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Nina dan Faris lakukan? Apa saja hak Nina dan Faris? Nah, ini adalah kewajiban dan hak untuk Nina, yaitu yang di kotak berwarna pink, dan kewajiban Faris dan hak Faris di kotak berwarna biru. Kewajiban Nina pertama membersihkan tempat tidur. Hak yang akan didapatkan Nina yaitu mendapatkan kasur yang rapi. Yang kedua, kewajiban Nina menyapu rumah. Maka hak Nina yang akan didapatkan yaitu mendapatkan rumah yang bersih. Kalau Faris, kewajiban Faris yang pertama menyiram bunga, maka hak yang akan didapatkan Faris adalah mendapatkan kebun yang indah. Lalu yang kedua, kewajiban Faris membuka jendela, maka hak yang akan didapatkan Faris yaitu mendapatkan udara yang sejuk. Nanti akan ada tugasnya di halaman 44. Ayo menulis 5 kewajiban dan hak Ananda. Contohnya seperti kewajiban dan hak Nina dan Faris ya Ananda, sudah Ustazah contohkan yang tadi Ustazah sampaikan, yaitu kotak pink dan kotak biru. Nanti isiannya menyesuaikan dengan kewajiban dan hak Ananda yang ada di rumah. Untuk mengerjakan tugas dikerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan ejaan yang disempurnakan. Penulisannya diusahakan yang benar ya Ananda, yaitu huruf besar kecilnya ditulis dengan hati-hati. Jangan lupa, ini adalah tugasnya Ananda. Demikian, sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.